Klausul 6 itu bicara tentang perencanaan, Bapak ya. Jadi apa yang harus direncanakan ya secara konsepnya. Yang pertama tadi Pak, kan klausul 41 terkait konteks organisasi, isu internasional, identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan gitu ya. Itu harus diidentifikasi resikonya dan juga tindakan penanggulangannya. Identifikasi resiko itu masuk dalam klausul 611 dan tindakan untuk menanggulangi resiko dan peluangnya masuk dalam klausul 612. Nah, itu terkait dengan klausul 6. Nah, itu 61. Nah, tadi kebijakan mutu sudah ditetapkan, sasaran mutunya sudah ditetapkan, ya. Setelah kebijakan mutu ditetapkan, maka sasaran mutu harus ditetapkan. Nah, sasaran mutu itu masuk dalam klausulnya 621. Nah, tindakan untuk mencapai sasaran mutu harus ditetapkan. Itu masuk dalam klausul 622. Jadi kenapa klausul 61 ada? Tadi hubungannya terkait dengan konteks organisasi di klausul 41 dan 42, di mana harus mengidentifikasi resiko ya, yang mengaruhi ya, yang tadi dari isu internal eksternal dan kebutuhan pihak berkepentingan, ya itu masuk harus diidentifikasi resikonya, itu klausul 611. Dan harus dilakukan tindakan untuk menanggulangi, itu klausul 612. Nah, kalau 62-nya, ketika kebijakan mutu klausul 52 ditetapkan, ya arahnya perusahaan mau kemana, diperjelas lagi dengan sasaran mutu yang ditetapkan pada fungsi, pada tiap bagian, pada tiap fungsi, dan pada tiap proses. Harus ditetapkan sasarannya, itu klausul 621. Setelah sasaran ditetapkan, maka harus dibuatkan, harus ditetapkan rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, itu masuk klausul 622. Nah, ada klausul 61 lagi, yaitu klausul 63. Perencanaan terkait dengan perubahan. Ya, artinya apa? Semua perubahan dalam hal apapun harus melalui tahapan perencanaan. Agar apa? Ya, agar berubahnya itu tidak seperti Power Ranger, berubah gitu ya. Tapi harus melalui tahapan yang baik. Harus melalui pengendalian yang baik. Ya, ini memang terjadi di beberapa perusahaan. Ya. Intinya apa Pak, Ibu ya? Klausul 5 ini kan memang sudah ditetapkan dari ISO bahwa yang menjadi dasar menggerakkan semua klausul tadi ya dalam konsep PDCA ya, bahwa klausul 5 ada di tengah nih. Dan klausul 5 ini menjadi sentral perjalanan semua klausul yang ada. Makanya klausul 5 ini harus benar-benar dipastikan komitmen dan leadership dari pemimpin. Nah, sekarang kalau misalkan ada kondisi pemimpinnya yang nggak komit, ya tanya sebenarnya bagaimana maunya. Ya, yang kita bentuk sistem manajemen mutu ini kan untuk perusahaannya dia, gitu. Nah, kita coba komunikasi dengan manajemen. Ayo dong Pak, ya, tanpa komitmen ini, tanpa leadership yang baik dari Bapak atau dari Ibu, ya selaku top manajemen, ini semua tidak akan bisa berjalan dengan baik. Perencanaan, supporting, operasional, evaluasi, improvement, itu semua tidak akan bisa berjalan tanpa leadership dan komitmen yang bagus. Ya, saya juga agak bingung ya kalau ketemu perusahaan yang nggak komitmen dengan ISO, terus untuk apa dia menerapkan ISO, kan gitu pertanyaannya. Ya, kadang ada yang bilang, oh ini tuntutan dari customer, nggak lama, ya pasti akan terjadi seperti itu, konflik, klaim yang tinggi, gitu ya. Nah, kembalikan lagi kepada manajemen. Ini Pak, makanya ISO menuntut Bapak sebagai top manajemen harus kuat komitmennya. Karena klausul 5 ini menjadi center dari semua klausul yang ada. Seperti itu Bu Mira, ya. Ya, kalau dalam klausul 714 ya, sosial, kita bicara sosial yang disyaratkan ISO ada minimumnya, ya. Minimumnya apa? Tidak terjadi diskriminasi, gitu ya. Terus apa lagi terkait dengan sosial? Tidak ada pemilahan gender misalkan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi ketentuan. Ya, kalau terkait dengan sosial harus dipastikan Pak, jangan sampai kondisi ini bisa mempengaruhi proses. Ya, contoh misalkan kalau kayak di kita di Indonesia gitu ya, yang jadi QC biasanya orang Batak. Kenapa? Karena galak.
Orang Jawa nggak boleh jadi QC, orang Jawa jadi produksi aja. Gitu. Yang jadi apa namanya, yang jadi gudang itu orang mana? Orang Jawa. Kenapa? Karena teliti, nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau terkait bagaimana cara menerapkan sosialnya, ya kita harus pastikan apa gejala-gejala sosial, apa hal-hal yang bisa menjadi hambatan. Ya, ini harus disediakan oleh perusahaan. Ya, misalkan kayak tadi, kalau memang harus dibedakan antara pria dan wanita secara gender, nah ini juga harus jelas. Ya, tidak ada mentang-mentang HRD-nya orang orang Padang, dia hanya ngambil karyawan dari Padang misalkan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini terkait dengan sosial ya Bapak ya. Mudah-mudahan sedikit membantu. Silakan. COVID itu kan berarti kondisi isu dari eksternal perusahaan. Nah, ini harus diidentifikasi terkait dengan apa. Kalau isu eksternal itu kan ditetapkan terkait dengan ekonomi. Ada nggak pengaruhnya dengan kita nih? Ya, dia masalah kesehatan, tapi kan mempengaruhi semua hal. Ya, kemarin saya juga memperbaiki temuan audit dari klien saya terkait dengan isu COVID ini. Ternyata semua aspek dalam itu masuk semua. Kenapa? Karena mempengaruhi lingkungan kerjanya. Ya, terus mempengaruhi proses kerja, karena yang tadinya rapat-rapat harus social distancing. Ya, artinya apa? Layoutnya harus diperbesar. Ya, terus terkait dengan penjualan, gitu ya. Oh, ini pasti penurunan pendapatan. Nah, itu ada di klausul 42. Cara menetapkannya kita identifikasi klausul 41, isu eksternal terkait dengan ekonomi, kompetisi, ya, termasuk dari internalnya terkait dengan performance perusahaan akan berpengaruh dengan adanya COVID ini. Nah, setelah itu, setelah diidentifikasi apa isunya, identifikasi resikonya, lakukan, tetapkan bagaimana tindakan penanggulangannya. Ya, yang hebat kemarin saya share sedikit klien saya, ya, pabrik helm. Ya. Orang kan pasti lebih memilih membeli apa APD ya dibanding beli helm gitu. Nah, sehingga marketingnya melihat oh penurunan dari produksi apa permintaan helm berkurang, dia mengalihkan produksi helmnya menjadi produksi APD. Kebetulan perlengkapan proses dan peralatan proses sama, ya, sehingga mereka lakukan produksi APD ya, dengan bekerja sama dengan pemerintah. Ya, oke, order helmnya berkurang, menurun, tapi order APD-nya meningkat. Ya, makanya saya juga heran perusahaan lain libur mereka tetap masih masuk. Ya, keren, ya, marketingnya keren. Seperti itu, ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, nah ini jangan sampai kita salah paham terkait klausul 714 lingkungan ya dengan lingkungan di ISO 14001. ISO 9001 terkait lingkungan itu yang ditetapkan lingkungan kerja, lingkungan proses, gitu ya. Jadi kalau bagaimana penerapannya ya ditambahkan aja dalam standarnya. Contoh misalkan kita punya check sheet persiapan proses, di mana leader harus mengecek kondisi lampu, ya tempatnya dua, lampunya dua enggak, lampunya juga dua, nyalanya dua enggak, gitu ya. Terus bagaimana kipasnya berfungsi enggak, ya. Terus diukur temperaturnya melebihi dari standar enggak, ya. Termasuk ketika kebisingan ada melebihi ambang batas enggak. Nah, itu terkait dengan lingkungan, Pak. Jadi tidak perlu harus tetapkan secara khusus, ya diinkludkan aja. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Saya ada di websitenya Central System ada artikel terkait dengan perubahan, ya, di mana perubahan ini memang diawali harus melalui suatu perencanaan yang baik. Ya, kita harus siapkan ketika terjadi perubahan struktur, ya, mau itu pemekaran ataupun penyempitan, gitu ya. Nah, itu harus ditetapkan job desk yang jelas. Nah, kalau sekarang kondisinya sudah terjadi Pak, kita sudah berubah struktur menjadi lebih padat. Ya, sehingga job desk-nya nggak jelas, jadi perjelas Pak. Terus bagaimana dengan pengendalian dokumen, Bapak Ibu, ya, nanti ke depannya ISO 9001 itu akan mengarah kepada paperless, ya, sehingga terkait dengan dokumen nomornya ya, yang penting nomornya tetap ada, ya, nggak usah dipermasalahkan ini nomornya departemen ini, tetap aja nomor dokumen itu kan
sebagai identitas dari dokumen tersebut. Ya, misalkan saya punya prosedur instruksi kerja mengoperasionalkan kendaraan. Ya, padahal kan itu kendaraan itu kerjaannya Departemen GE misalkan. Tapi saya sebagai bagian quality, saya bikin dokumen tersebut dan saya kasih nomor dokumen tersebut dan untuk digunakan oleh semua orang. Masalahnya di mana? Yang penting dokumennya ada, nomornya ada. Ya, masalah nomornya ini milik siapa itu nggak penting. Yang penting nomornya ada, dokumennya ada. Ya, jadi kembali lagi kalau terkait perubahan struktur sudah terjadi, ya job desk-nya jadi nggak jelas, ya job desk-nya diperjelas Pak. Ya, pembagiannya harus jelas. Terus kalau terkait dengan dokumennya nggak usah dipermasalahkan. Yang penting dokumen judulnya ada, nomornya ada, gitu ya, namanya ada, tanggal revisinya ada, identifikasi dokumennya jelas, itu tidak mempengaruhi apapun. Ya, walaupun departemennya berubah. Oke. Ya, masuknya ke klausul 87 ya. Itu terkait dengan pengendalian produk tidak sesuai, di mana di poin tersebut adanya informasi ke pelanggan. Ya, nah kayak tadi ini misalkan downgrade atau konsesi, gitu ya, masih laku di pasaran, ya kita harus komunikasikan dengan pelanggan. Ya. Nah ini ketetapan ini harus ada dalam prosedur. Jadi ketika produk sudah terkirim ke pelanggan, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kita menginformasikan ke pelanggan untuk menetapkan tindakan berikutnya. Harapannya apa? Jangan sampai kejadiannya adalah kita dapat play market setelah terproduksi banyak. Terus selama ini mungkin customer tidak komplain karena customer tidak cek, ya, atau bahkan usernya tidak komplain. Nah, ketika ada user yang komplain, customer ngecek, oh ya ketemu masalah, akhirnya dia akan komplain ke perusahaan ibu. Ya, jadi harapannya harus tetap ada komunikasi dengan pelanggan, dengan customernya. Ya Pak, nanti kalau misalkan kita ngomongin, ya nanti jadinya NG Pak, ya kan memang barangnya NG, gitu ya. Cuman pertanyaannya customer tahu apa tidak tahu? Taunya sekarang apa nanti? Apakah customer tahunya dia dari customer sendiri atau dari customernya lagi atau dari usernya? Itu kan akan memperparah Bu. Ya lebih baik Ibu siapkan penanganan informasi kepada customernya sekaligus memperbaiki kondisi yang ada. Kalau misalkan ternyata kondisi ini memang bisa diterima, yaitu keputusannya customer. Dan itu harus jelas tertulis untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kalau klausul 4, kan kalau kita lihat dalam konsep PDCA-nya tadi, ya, klausul 4 itu ada di posisi luar. Ya, di materi awal tadi, klausul 4 itu ada di posisi luar yang dia sebagai inputnya. Jadi dia harus awal dulu. Kan tadi ada ataupun tidak ada ISO, perusahaan harus mengidentifikasi gitu ya, isu internal, isu eksternal dan kebutuhan. Nah, ini harus dilakukan di awal. Ya, Pak, perusahaan saya baru mau ISO, tapi kan sudah jalan. Nah, berarti kita harus mulai lagi dari awal, dari 4 dulu kita identifikasi, baru lanjut ke yang berikutnya. Seperti itu Pak. Sebenarnya nggak usah dibedain Bu, ya dijadiin satu aja, kebutuhan dan harapan, gitu langsung aja, nggak usah dibedain. Karena kalau dibedain kita waktu mengidentifikasinya tuh suka kadang-kadang nggak tepat, gitu. Kan tetap apapun kebutuhan, baik itu kebutuhan, baik itu harapan kan harus kita penuhi, seperti itu. Jadi saran saya tidak usah dibedakan, ya gabung aja jadi satu, kebutuhan dan harapan, gitu ya. Jadi si bocor itu gini Bu, karena kan ada ketentuan dalam klausul 612 ya, bahwa kita harus mengidentifikasi resiko ya, 611 ya, mengidentifikasi resiko dari klausul 41, klausul 42, dan klausul 44 ya, terkait dengan prosesnya, itu harus diidentifikasi. Makanya central system itu bikin tools yang namanya si bocor ya, kita mengidentifikasi bahwa supplier, bahwa proses tersebut ya mendapatkan input apa dari supplier mana, SI ya, proses, diproses menghasilkan outputnya apa dan dikirim atau digunakan oleh
siapa proses berikutnya atau siapa customer-nya. Nah, dalam setiap proses, dalam ilmu risk management, kan kita dituntut untuk mengidentifikasi resiko. Ya. Dalam ilmu risk management, kita bisa ngomong resiko, kita bisa bicara mengenai resiko, harus ada objektifnya. Ya, kenapa? Karena artinya resiko dalam ISO 31000, ketidaksesuaian yang berdampak pada tujuan. Makanya kita harus tetapkan dalam setiap proses tujuannya, atau sasarannya, atau performa indikatornya, atau titik keberhasilan dari proses tersebut. Ya, harus ditetapkan. Contoh misalkan proses produksi, tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan output yang sesuai dengan reject yang sesuai, gitu ya, dengan di bawah target reject, productivity sekian persen misalkan. Nah, ketika untuk mencapai itu ada masalah apa, ada risiko apa yang bisa menghambat. Jadi setelah sipoknya ditetapkan, kita tetapkan objektifnya dan apa risikonya. Tambahan R berikutnya adalah reference-nya. Ya, referensi dari proses tersebut. Seperti itu, Bu. Ya. Bahkan ISO sih menyarankan minimal ya pada saat manajemen review. Tapi ketika kondisi berubah dan ini harus diupdate, ini wajib Pak, harus diupdate. Gitu ya. Ketentuannya sudah ada. Jadi jangan tunggu manajemen review. Kalau ini bisa mempengaruhi bisnis perusahaan, sebaiknya segera update. Pak, tadi penjelasan saya di slide itu ya, harus berdasarkan kita harus mengukur evaluasi dari keefektifan sistem manajemen mutu ya, yang bisa kita dapat data dan faktanya dari apa? Dari pengukuran kepuasan pelanggan dan dari hasil audit internal. Ya, terus harus dilaporkan pada saat manajemen review. Sebenarnya memang tidak hanya aktivitas pengukuran kepuasan pelanggan dan internal audit aja Pak, gitu. Tapi ISO mensyaratkan minimal itu. Ya, walaupun di klausul 93 disebutkan tuh apa aja yang harus dilakukan review, yang harus dilakukan evaluasi. Seperti itu Pak. Tapi minimal dari kepuasan pelanggan dan internal audit. Tapi semuanya bisa dipakai itu. Kayak misalkan pencapaian performa gitu ya, efektivitas dari tindakan tindakan penanggulangan isu internasional. Nah, itu harus tetap dilakukan review. Kadang-kadang perusahaan itu ketika ada meeting bulanan itu menyampaikan hasilnya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari evaluasi atau monitoring. Ya, tapi tolong diperhatikan yang dievaluasi itu bukan cuma hasilnya, tapi activity plan-nya. Ya, jangan sampai dia merencanakan A, dia tidak lakukan, makanya tidak tercapai. Jangan sampai dia melakukan A atau merencanakan A, dilaksanakan, tapi hasil tetap juga tidak tercapai. Nah, jadi harus direview juga tuh activity plan. Ya, makanya dalam form activity plan bagusnya dikasih tanda apa, kolom tambahan status. Artinya apa? Itu close apa enggak, dijalankan apa tidak. Terus lakukan evaluasi terhadap hasilnya, pencapaian sasaran mutunya dalam meeting bulanan. Ya, bagaimana pencapaiannya, review activity plan-nya. Ketika sasaran tidak tercapai, harus membuat corrective action kan ya, harus membuat analisa penyebab dan tindakan perbaikan. Setelah dibuat, updating si activity plan-nya. Jadi terus nih berputar. Ya. Nah, ini harapannya bisa membuat selain aktivitas kita menjadi update, pencapaian juga semakin bisa terarah untuk tercapai. Oke, harapannya seperti itu.